Seluruh bioskop di Indonesia mulai 20 Agustus 2026 disutradarai oleh Mas Rudi Sudjarwo dan diproduseri oleh Ibu Titin Suryani. Film dan Bandung diangkat dari novel laris karya Ayah Bidi Baik dengan judul yang sama. Simpan cinta ke Elma tapi juga ke keluarga nih diceritakan di sini. Mungkin seperti gua pemiripan dia, mungkin dia juga nggak tahu sebenarnya cinta itu apa ya. Cuman yang dia tahu, yang dia rasakan itu mungkin patut diperjuangkan. Cinta itu Karena itu patut, tuh yang dia punya. Gitu. dan cinta itu patut diperjuangkan oleh Mason. Tepuk tangan buat Samuel. Terima kasih. Oh, thank you banget kok. Udah berikan Kayak Vidi, Dilan, gitu kan, besar dan ceritanya similar, maksudnya cerita cinta gitu. Cuman secepat mungkin gue berusaha untuk melepaskan stigma itu dalam diri gue, karena ketika gue masuk ke skrip dengan itu, pasti gue akan nggak mungkin bisa perform dengan baik gitu. Jadi dari awal yang gue fokuskan sebenarnya lebih ke mengikuti directionnya Om Budi dan benar-benar lepas dalam cerita aja sih, sebisa mungkin yang gue bisa gitu. Jadi gue nggak, gimana caranya gue nggak usah mikirin Dilan, gue nggak usah mikirin ekspektasi yang mungkin orang punya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Samuel dan jawabannya. Thank you. Ada lagi? Di syuting mana kita benar-benar ketemu setiap hari, dan special treatment yang Rudy ini kita itu di challenge untuk bagaimana caranya walaupun kita ada script sebagai guide, kita harus buat scene itu senatural mungkin. Jadi itu banyak banget scene yang kita discuss bareng-bareng, dan menurut aku chemistry Basil dan Elma itu bisa seperti itu karena kita yang create chemistry itu sendiri lewat scene-scene-nya. Oke, itu dari Elma. Silakan. Kalau dari Basil, silakan Samo. Sebenarnya kuncinya untuk coba saling kenal gue sebagai Samo juga sih, jadi sebagai Shannon gitu. Batas-batas apa yang dia punya, kan dari kenal kita kerasa gitu batas-batas, kayaknya dia tipenya harus ada misalnya nggak suka diginiin atau suka digimanain gitu. Iya. Itu kita harus jelas dulu sebagai Samo dan Shannon, baru kita mulai bisa masuk ke karakter gitu, pelan-pelan. Makanya workshop ini sangat membantu. Sebenarnya cara saya itu sebenarnya biasa, sebenarnya nggak ada yang luar biasa. Dimana kita kalau mau melakukan sesuatu yang kita mau dapat gitu istilahnya ya harus dibiasakan kan. Dibiasakan itu kan waktu. Mereka harus dibiasakan satu sama lain dulu dari hari ke hari gitu. Dan kalau tadi dibilang istilah skrip dibuang, sebenarnya nggak dibuang sih kan, out of respect of the writer ya. Kemudian dimusuhin lagi kalau mau nulis sebenarnya enggak, mereka tetap baca, itu kan itu bagian dari tugas mereka, cuman kita taruh gitu loh ya kan, kita taruh supaya nggak dilihat lagi, supaya yang aku lihat waktu di latihan adalah nyawa dari masing-masing pemain-pemain ini. Karena kalau tulisan itu kan takutnya mereka akan mau orang yang berbeda tapi membawakan hal yang sama, itu yang aku takuti gitu. Padahal aku berharap dari mereka itu kan ngasih nyawa ke film ini, ngasih karakter yang benar-benar kelihatan memang ada dalam hidup ini. Dan sebenarnya kan semua cerita tuh ada karakter di dunia ini. Kalau di kulit-kulit gitu ya, dari luar ini bahkan ada yang menjadi seperti mereka. Cuma kadang-kadang kalau kita berada di berbaca tulisan, itu seolah-olah film banget. Nah itu yang kita harus hindari. Nah tapi kan kunci dari film ini adalah di dua karakter ini awalnya. Itu sempet tapi ya kita ya di awal-awal ketemu ya, 3 hari pertama ya mau ya, diem-diem kan ketemu. Karena dua-duanya kan introvert mas. Di meja makan, dia kan berdua ketemu, oh kan ngobrol ya. Hari kedua ketungguin kan, ya ada kan tetap. Kok ada yang aneh ya, apa ya? Hari ketiga ya saya tungguin lagi ya. Ini hari ketiga nggak bisa juga, kita nggak syuting aja. Karena mereka nggak mau soalnya. Ternyata masalah kenyamanan. Jadi nggak bisa lo harapin seseorang dikenalin di hari itu and do your job. Aktor nggak bisa gitu menurut saya. Yang berpengalaman mungkin punya caranya, tapi yang baru dan setiap orang berbeda-beda kadang-kadang. Apalagi kalau dua-duanya introvert, saya sebagai sutradara harus tahu mereka kelebihan dan kekurangannya gitu. Itu yang saya harus pecahkan dulu, mereka harus cair dulu, karena kalau enggak gimana mau ngomong kalimat pertama gitu. Oke, di skrip ada yang canggungnya segala macam, tapi kan beda canggungnya di film yang kita lihat sama canggung yang karena mereka tidak tahu cara berkomunikasi gitu loh. Nah akhirnya udah aku bilang di hari ketiga nih, aku nggak mau tahu caranya gimana, lo berdua dan naik ke atas, gue tutup ruangannya, kalau keluar belum jadi juga ya udah kita stop di sini. Ya, karena harus nggak bisa dari saya mbak, maksudnya terpaksa itu mereka lu gini nggak bisa lah.
Karena film bukan itu. Acting nggak begitu. Acting tuh harus pakai ini kan. Tapi kan kita kan susah ya kalau bicara teater kan ya harus jujur. Nah dia nggak gampang jujur gitu loh. Mereka harus nemuin masing-masing. Nah itu yang nggak tahu ngapain di kamar itu ya somehow yang ngobrol panjang. Pas buka turun, coba adegan jalan. Itu. Jalannya tuh gimana ya? TikToknya pas kalau kita kan sebagai sutradara kan punya rasa ya, rasanya gini. Nah ini udah bener, gitu. Iya. Kan kelihatan kalau, nah enaknya kalau saya di titik yang umur saya sekarang, saya bisa menempatkan diri saya sebagai seorang pihak ketiga yang melihat sebuah peristiwa. Kayaknya masih belum bisa dipercaya nih kayaknya, gitu. Masih bohong loh kali. Itu enak. Enaknya sekarang tuh saya bisa gitu. Jadi saya bisa tahu tuh yang ini udah bisa nih kayak. Nah udah ketika itu udah hari berikutnya aman. Jadi sebenarnya tidak ada rasa khusus kecuali ya kita sebagai sutradara harus punya peka aja terhadap mereka itu siapa dan bagaimana kecenderungannya. Sehingga kita siapin lah ruang itu di simulasi. Simulasi itu kan tujuannya itu. Kita siapkan ruang supaya mereka bisa memberikan yang terbaik. Bahkan yang, nah kenapa harus tutup skenario? Karena skenario kan hanya tulisan di atas kertas, bukan manusia. Ya kan yang menulis itu kan membagi dirinya menjadi karakter yang banyak. Itu akan sulit dia pasti untuk membagi dengan benar. Kalau kita ya sebagai diri kita sulit kan gitu. Jadi mereka harus ngasih tuh. Nah setiap hari itu mereka harus ngasih. Ini kayaknya kalau Basil ngomongnya nggak gini, Elma. Oke, acting itu kan aksi reaksi kan. Ya aksi reaksi harus tepat aja. Ketika gue lemparin begini umpannya, nembaknya gini ya. Nah ketika di lapangan pun juga tidak selalu sesuai. Tapi karena mereka sudah tahu cara bereaksinya, jadi kan apapun yang mulai nama ini kalau kita rubah di lapangan lagi kita rubah udah aman. Jadi nggak ada lagi memang tiba-tiba ada yang bawa senario segini gitu nggak ada. Karena itu malah bahaya menurut saya. Itu sih kira-kira ya. Iya, saya tidak mau tangan dong tuh. Drama itu memang pada umumnya setiap orang kan setiap kehidupan tuh pasti ada cerita, yaitu disebut drama juga kan. Jadi drama ini terutama ini juga drama percintaan dan percintaan di kuliah, dan juga yang saya lihat menariknya kan karena kuliah ada di kampus segala macam, tentunya keinginan semua anak remaja tuh pengen kuliah, pengen lihat suasana kuliah kayak apa ya. Nah itu merupakan spesial bagi saya bahwa ini beda dengan film yang lain, drama tapi beda, drama remaja, percintaan, romansa, dan berbeda dengan yang lain. Karena juga di dalam karakternya itu yang tadi disebut gemes-gemes gitu. Jadi kita nontonnya gemes-gemes, ketawa-ketawa sendiri. Nah itu bagi saya sangat menarik gitu. Terima kasih. Siapa yang boleh tepuk tangan dong.